Anak saya hamil itu tanpa sentuhan lelaki. Ini semua adalah takdir Allah, kata Pak Slamet. Mimpi didatangi sosok gaib gitu. Dan tiba-tiba di dalam mimpinya dia hamidun. Perutnya itu cuma membesar waktu di azan maghrib sampai isya. Besok paginya sama siang hilang gitu. Kempes lagi katanya guys. Santriwati tiba-tiba hamidun cuma dalam sehari. Ayahnya bilang ini semua takdir Tuhan. Memangnya hamidun pakai bluetooth? Waduh. Jadi kalian tahu ya kasus yang lagi viral banget ya, yang ada di Pekalongan. Ada seorang wanita yang hamidun tiba-tiba melahirkan. Nah, waktu melahirkan, itu sekampung kan heboh ya. Kok ini nggak ada suaminya? Nah, pas ditanya sama ayahnya si cewek ini bilang, ini semua adalah takdir Allah. Anak saya itu masih perewong, tidak pernah bermain sama laki-laki. Tiba-tiba hamidun dan melahirkan dalam 1 hari. Waduh. Jadi kalau kalian tahu tentang kasus ini, kita bakal bahas kronologinya seperti apa. Dan ternyata memang ini akal-akalan doang. Biasa cowok hidung belang. Jadi ada korban ya. Ini ada korban seorang wanita santriwati. Kita sebut saja si F gitu. Si Farah kita sebut saja ya. Umurnya itu 22 tahun. Dia ini udah ya dewasa ya, 22 tahun ya. Nah, dia ini seorang wanita asal Karang Dadap, Kabupaten Pekalongan ya, yang dikirim keluarganya kemana lagi? Ke pesantren untuk memperdalam ilmu agama. Nah, udah tahu kan arahnya kemana nih? Posisinya ya posisi wanita yang sangat rentan, di mana di pesantren ini tanda kutip ada oknum yang biasanya mendoktrin para santriwati ini untuk tunduk kepada mereka. Oke? Yang kedua adalah sang ayah, yang mengatakan ini semua adalah takdir Tuhan. Sang ayah ini bernama Slamet. Sang ayah yang denial, dia adalah cerminan dari masyarakat yang lugu, orang desa, yang sangat agama tapi memang literasinya mungkin sedikit minim gitu. Buat menjaga nama baik keluarga dan kehormatannya, dia buta terhadap apa yang menimpa anaknya. Nah, ini dia nih pelaku utama sang predator aki-aki berumur 54 tahun, tanda kutip sang Tuhan kecil oknum di pesantren guys. Namanya dia AKF, kita sebut saja dia bukan orang sembarangan, dia pimpinan sekaligus pengasuh di pondok pesantren tempat si Farah ini menimba ilmu. Seperti biasa, orang-orang oknum seperti ini kan ngerasa punya power dan kekuatan luar biasa. Oke, jadi kronologi awal kehamilan gaib ini guys, itu terjadi saat Desember 2025. Ceritanya, tiba-tiba ada seorang wanita, si F ini, Farah, melahirkan seorang bayi. Bayinya ini beratnya 2,9 kg. Warga sekampung heboh, kaget. Nggak pernah dengar si F ini menikah, nggak pernah dengar si F ini punya laki, punya suami, kok tiba-tiba punya bayi, katanya masih perewong. Nah, ketika orang sekampung heboh, disinilah Pak Slamet, ayah dari si F ini, si Farah ini maju, mengatakan bahwa anak saya hamil itu tanpa sentuhan lelaki. Ini semua adalah takdir Allah, kata Pak Slamet. Gak cuman itu, Pak Slamet itu ngumpulin warga, memberikan cerita-cerita mistis dan gaib. Tanya si Farah ini ya, dia bermimpi didatangi sosok gaib gitu. Dan tiba-tiba di dalam mimpinya dia hamidun. Nah, dan lebih gokilnya lagi, Pak Slamet bilang, ini anak saya ya, itu perutnya tuh nggak seperti orang hamidun biasa. Perutnya itu cuma membesar waktu di azan maghrib sampai isya. Besok paginya sama siang hilang gitu. Kempes lagi katanya guys. Kayak bluetooth. Hamidunnya pakai bluetooth apa gimana nih pertanyaan kita semua ya gitu. Jadi narasi hamidun gaib ini dan takdir Allah itu berselang beberapa waktu ya. Dari tahun 2025 Desember sampai kemarin ini. Bayi laki-laki tersebut bahkan disebut bayi ajaib dan diserahkan di keluarga di Banjarnegara untuk diadopsi. Karena katanya si Farah ini setelah punya bayi ini, dia kesehatan mentalnya itu memburuk guys. Padahal menurut warga ini adalah tindakan untuk menghilangkan tanda kutip barang bukti ya gitu. Skandal perbuatan tidak senonoh dari endusan warga. Jadi warga sudah mencium bau-bau curiga gitu. Ya masa seperti itu sih? Gitu. Masa tiba-tiba hamidun sehari langsung melahirkan? Gitu. Tapi memang hukum fisika dan biologi itu nggak bisa dibohongin. Nah, jadi ada kepolisian nih, pihak kepolisian dan dinas sosial karena ini viral itu mencium adanya bau-bau kemunafikan dan kebohongan gitu loh. Akhirnya pihak kepolisian dan
Dinas sosial tuh turun tangan untuk menyelidiki masalah ini. Gokil ya. Gara-gara viral mereka semua datang nih untuk menanyakan si Farah ini, si F ini, gimana sih cerita sebenarnya masalah Hamidun gaib, mimpimu itu siapa yang tiba-tiba berada di dalam mimpimu ini. Nah, kamu mimpi basah bagaimana nih? Nah, jadi setelah ditanya pelan-pelan menggunakan taktik psikologi, akhirnya mengakulah ternyata sosok goib yang dia ceritakan ini ada orangnya. Memang sama ya. Yang satu kan sosok goib, mungkin setan atau jin. Yang satu kelakuan memang kayak setan ini pelakunya ternyata. Jadi ternyata pelakunya adalah seorang pimpinan pesantren tempat dia mendalami ilmu yang bernama AKF, umur 54 tahun. Biasa aki-aki tuwir yang memang puber-puber mulu gitu loh. Jadi ternyata di sini si Farah ini menceritakan bagaimana dirinya itu didoktrin dan dimanipulasi. Menggunakan apa? Seperti biasa, oknum-oknum ini menggunakan dalil agama yang dipelintir menjadi ancaman kualat. Nah, kalau kamu tidak mengikuti apa yang saya inginkan, kamu jadinya kualat, dosa besar, masuk neraka jahanam, langsung turun ke bawah. Nah, itu yang digunakan oknum ya, dari pimpinan pesantren tempat dia menuntut ilmu. Jadi nggak cuma itu aja, kenapa Pak Slamet ini juga bisa bilang bahwa ini adalah bayi ajaib, bayi goib. Ternyata Pak Slamet ini diduga ya, keluarganya itu juga mendapatkan indikasi ancaman atau cuci otak dari AKF ini. Dengan menggunakan kata-kata ini semua adalah ujian spiritual, Bu. Ibu dan Bapak mendapatkan ujian yang sangat wow. Tidak pernah ada orang mendapatkan ujian selain Bapak dan Ibu. Ini ujian bayi ajaib ini. Ini adalah berkah dari takdir Tuhan. Nah, anakmu mendapatkan karomah gitu. Jadi memang keluarga yang lugu, menelan mentah-mentah apa yang dikatakan oknum ini sehingga mereka percaya-percaya aja dan menuruti AKF ini. Jadi baru kemarin ya di tanggal 27 Mei 2026 drama Takdir Allah ini berakhir, akhirnya resmi ditangkap ya. Si AKF ini bersama juga PPA ya, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak beserta Polres Pekalongan. Warga yang tahu tiba-tiba syok, waduh gitu. Sosok kiai yang tangannya dicium setiap hari oleh para santri-santrinya ternyata adalah monster yang menghancurkan masa depan santriwatinya sendiri. Di titik inilah Pak Slamet itu sedih dan hancur perasaannya, bagaimana dia membuat narasi kehamilan goib ini yang dia keluarkan ke seluruh dunia keviralan ternyata cuma ilusi semata untuk melindungi pemerkaos anaknya sendiri. Waduh, Pak Slamet, Anda itu sudah melindungi pemerkaos anak-anak sendiri. Sakit hati nggak? Sedih nggak, Pak? Pikirin nggak perasaan anak Bapak? Pasti seperti ini banyak korban-korban lainnya yang ternyata orang tuanya itu melindungi pelaku sendiri. Waduh, dengan cara cerita-cerita goib. Karena itu, si F ini, si Farah ini, wajar mentalnya hancur berantakan. Kehilangan masa mudanya, kehilangan masa depannya, kehilangan kepercayaannya. Dan sekarang harus dijauhkan oleh anaknya sendiri yang kamu bawa buat diadopsi. Sedihnya adalah di mana kejahatan itu kadang-kadang mengerikan ya, kadang-kadang berlindung di balik jubah kesucian. Nah, dan akhirnya AKF ini ditangkap dan dijatuhi hukuman bertahun-tahun penjara ya. Waduh. Jadi kalau kalian tahu kasus ini, itu kronologinya, dan kalau kita bisa lihat ya bagaimana si pelaku ini, kita lihat dulu bagaimana dia ditangkap. Wah, ini dia guys. Ditangkap kepolisian. Santri hamil tanpa suami, kiai di Pekalongan dijemput polisi usai sholat Idul Adha. Pas Idul Adha lagi dijemputnya guys. Waduh, ganteng juga enggak, tuwir tapi iya gitu. Karena ini viral banget, banyak teman-teman yang bingung ya gitu. Jaga rahim kalian guys. Takutnya terhubung ke Bluetooth. Nah. Jangan dimariam-mariamkan please. Lo. Ini fake Bluetooth kah iki lo. Kebayang bunyi makinya. Your device is connected. Ini yang bikin netizen juga semakin ragu ya, berpandangan negatif tentang pondok pesantren ini. Tapi banyak yang bilang juga tidak semua tidak semua pondok
Gila ya teman-teman, ada juga pondok yang bagus. Contohnya Pondok Indah Mall. Ya memang bagus buat belanja, tapi pondok-pondok yang lain juga bagus buat menuntut ilmu gitu maksudnya ya. Lu. Gak semua pondok seperti ini ya, Rek. Ada pondok yang membuat nyaman penghuninya. Pondok Indah Kapuk misalnya. Emang nyaman untuk ditinggalin, harganya yang nggak nyaman loh. Dan katanya itu korbannya nggak cuma 1-2 ya, biasa seperti biasa. Ini kasus seperti ini korbannya kan nggak cuma 1-2, udah banyak katanya guys. Hukum tentunya akan terus kita tegakkan ya, di mana dugaan pelecehan seksual ini sudah terjadi sudah sejak lama. Namun demikian para santri baru mau ya sebagian melapor ke Polres Pekalongan Kota. Akhirnya ya kita lakukan profiling ya, kemudian mapping terhadap pelaku, dan juga kita sudah memeriksa beberapa korban dan saksi-saksi yang mana memang untuk pernyataan awal daripada korban itu pernah ya dilakukan pelecehan ya. Santriwati akui hamil dan melahirkan tanpa hubungan. Ini kata bapaknya, ini takdir Allah. Ayolah kita sudah mulai harus lebih cerdas gitu. Jadi saya bacakan kronologinya. Peristiwa santriwati berinisial F, 22 tahun, asal desa Kedung Kebo, Pekalongan menjadi sorotan setelah dirinya menyebut hamil dan melahirkan tanpa pernah melakukan hubungan dengan pria. Wow. Dalam pertemuan bersama perangkat desa dan kepolisian, keluarga memilih menerima kejadian tersebut sebagai ujian dan takdir Allah. Nah, kan? Pihak keluarga juga tidak ingin menyalahkan siapa-siapa ataupun memperpanjang persoalan bla bla bla. Udah. Sekarang gini aja, kalau kronologinya seperti itu, kayaknya nggak mungkin ada, mohon maaf nih, sel sperma masuk, set, ke ovarium, set, langsung masuk ke dalam sel telur, set. Jadi, kayaknya nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin, kita berbicara secara sains. Logikanya sains gini, nggak mungkin juga ada orang yang, mohon maaf nih, ada cowok sedang memutar-mutar batang, lalu keluarlah biji benih, ketiup angin, masuk ke dalam lubang peranakan. Ini juga nggak masuk akal gitu. Ini di luar nalar nggak sih? Bagaimana ada? Ya Allah, memang sulit kita untuk berusaha lebih cerdas. Ya Allah. Wah, itu dia guys. Jadi ya memang kita harus di pondok pesantren ini ya untuk mendalami ilmu agama itu penting banget, tapi juga menjadi cerdas juga penting gitu. Jadi sains dan biologi dan teknologi dan lain-lain itu kecerdasan kita untuk bisa mengasah logika kita untuk bisa bertahan di kehidupan dunia ini. Tapi Let's Go juga setuju kalau kita juga mempelajari ilmu agama lebih dalam. Karena kalau Let's Go mempelajari ilmu agama lebih dalam, itu menahan Let's Go untuk melakukan tindakan sesuatu kejahatan. Sebenarnya ilmu agama ini, kalau menurut Let's Go ya, itu adalah menahan diri Let's Go untuk melakukan tindakan kejahatan gitu loh. Jadi ketika Let's Go udah punya dasar logika, contohnya kita kelaparan, kita perlu uang. Logika kita adalah menggunakan data yang kita punya adalah gimana caranya kita dapat uang buat bisa belanja, kita makan. Nah, tapi ilmu agama Let's Go itu menahan diri Let's Go, oke kita perlu uang, cara dapat uang adalah gimana? Mencuri, merampok, membegal. Nah, ilmu agama ini yang membuat Let's Go menahan ini semua gitu. Menahan diri Let's Go untuk melakukan ini semua gitu. Karena kalau logika aja tanpa dasar agama ya juga bego-bego juga. Karena kan logika kita pikirnya kita perlu duit buat makan, kita belanja. Kalau tanpa ilmu agama ya kita akan melakukan rampok atau mencuri atau melakukan tindakan kejahatan yang menyakiti orang lain. Tapi dengan ilmu agama yang dalam, itu menahan diri kita untuk melakukan tindakan-tindakan ini. Jadi menurut Let's Go, dua hal ini memang harus disah bersamaan gitu loh. Itu menurut Let's Go guys. Let's Go bagus juga, apa Let's Go jadi pimpinan pondok? Enggak juga ya gitu. Kasus tentang bayi goib ya. Sekarang sudah diketahui itu bukan goib lagi. Ya memang kelakuannya udah kayak setan aja yang melakukan tindakan seperti ini. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Memang beberapa hari ini banyak kasus yang aneh-aneh guys. Yang udah nikah ditinggalin. Tulis pendapat kalian di sini dan selamat Idul Adha buat teman-teman yang kemarin merayakan ya.
Dan kalau kita lihat juga support dari teman-teman, terima kasih banyak untuk Lukyun. Dari Lukyun, selamat Hari Raya Idul Adha, let's go, dan teman-teman yang merayakan, selamat Idul Adha buat teman-teman yang merayakan semua. Terima kasih banyak Lukyun. Kita tepuk tangan dulu buat Lukyun. Waduh. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link saweria di bawah, atau dari super tank aja seperti Lukyun, atau dari join membership. Let's go. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.